Selamat datang di channel Pojok Asuransi bersama Fajar Nindyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pojok asuransi di seluruh Indonesia. Selamat malam. Semoga teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat tanpa kekurangan apapun. Kali ini saya akan meneruskan kembali serial video yang sudah saya upload di Pojok Asuransi Channel. Dan bagi teman-teman yang belum melihat video-video saya sebelumnya, saya sarankan untuk melihatnya terlebih dahulu sebelum kita bersama-sama membahas dan juga nanti berdiskusi untuk topik-topik yang lebih lanjut. Namun pada dasarnya masukan dari teman-teman semuanya akan sangat diperlukan, karena bagaimanapun juga kita sebagai manusia tentu tidak lepas dari salah ya. Nah, begitu juga dalam bekerja, terutama di sektor asuransi, maka kita akan merujuk pada buku polis atau wording polis sebagai acuan sebuah kontrak antara penanggung dengan tertanggung. Dan semestinya sebagai karyawan di perusahaan asuransi, baik itu underwriter, kemudian bagian klaim, bahkan juga di bagian marketing sebagai ujung tombak di sektor pemasaran, harus mengetahui apa yang ia jual. Nah, saya dalam hal ini ingin memberikan sedikit review ya. Dan sebelumnya mohon maaf, maksud saya begini, karena polis asuransi ini memang sudah dibuat secara standar oleh tim wording, terutama teman-teman yang bergabung di Asosiasi Asuransi Umum Indonesia, di mana AAUI telah menerbitkan beberapa wording polis yang sudah distandarisasi sehingga polis-polis itu akan jadi seragam di seluruh Indonesia. Ada hal yang mungkin juga terlewat ya, karena memang polis asuransi sendiri bukan merupakan kitab suci ya, yang tentu saja tidak akan lepas dari adanya beberapa kesalahan, dan saya yakin ini juga bukan kesalahan yang disengaja. Tapi nanti masukan-masukan ini tentu seandainya bisa didengarkan oleh tim wording di AUI, barangkali dapat menjadi masukan dari saya sebagai orang yang memang juga tertarik untuk menganalisa asuransi dari aspek teknik. Nah, kalau di dalam beberapa video saya di awal, saya sering sekali menyampaikan atau mengatakan beberapa istilah yang mungkin selama ini agak kurang familiar juga ya. Artinya istilah-istilah ini jarang sekali diaplikasikan di lapangan dibanding dengan istilah-istilah lain yang lebih sering dipakai selama ini. Jadi tidak ada salahnya untuk kita sama-sama mengkoreksi, karena nantinya kita harus mulai kembali belajar bagaimana teori asuransi yang sebenarnya itu dapat diterapkan di lapangan dengan benar. Nah, pada video sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa ada kata-kata risiko, kemudian ada perils, ada loss, dan ada hazard. Nah, saya akan fokus kepada pembahasan tentang pemakaian kata-kata risk atau risiko yang ditemukan adanya seperti seolah ada salah penempatan ya. Kalau memang nanti benar apa yang saya sampaikan, barangkali bisa menjadi masukan juga buat
teman-teman di industri. Jadi dari beberapa teori yang sudah disampaikan di awal, antara resiko, kemudian bahaya, kemudian kerugian, kemudian ada hazard, itu tentunya harus ditempatkan pada konteks yang benar, sehingga tidak akan terjadi sebuah kerancuan istilah. Sebagai contoh, bahaya yang di dalam bahasa Inggris disebut sebagai perils, itu sebaiknya jangan dicampur adukan atau disamakan dengan kata risiko atau risk. Karena begini, kata risiko itu kan artinya sebuah kemungkinan. Jadi dia sangat berbeda ya pengertiannya dengan bahaya. Gitu. Jadi kalau risiko itu diartikan sebagai sebuah kemungkinan, bisa iya, bisa tidak ya. Nah kalau bahaya atau peril itu adalah suatu penyebab kerugian atau disingkat sebagai cause of loss. Sekarang kalau coba saya sampaikan pertanyaan seperti ini misalkan. Banjir, angin topan, gempa bumi, tanah longsor. Apakah itu risiko ataukah bahaya? Ya. Jadi itu pertanyaannya. Nanti kita akan uji coba pertanyaan ini dibawa kepada wording police. Sebagai contohnya yang sudah coba saya lihat adalah pada wording police PSA KBI. Ya, coba nanti teman-teman buka wording police PSA KBI, di mana kalau kita jeli dan kita telusuri dengan detail, maka minimal ada satu tempat di dalam wording policy itu yang mencantumkan kata risiko, namun penggunaannya perlu kemudian menurut pandangan saya pribadi, mohon maaf juga untuk teman-teman kalau yang berbeda pendapat, itu perlu untuk direview kembali ya. Nah, bagian yang saya maksud di wording PSAKB itu adalah pada bab 1 pasal 2 ayat 1. Jadi kalau kita buka kembali wording tersebut, di dalam bab 1 itu adalah operative clause. Ada 2 pasal ya. Yang pasal pertama itu menyebutkan bahaya-bahaya yang dijamin atas objek yang bersangkutan. Kemudian di pasal 2-nya membahas tentang bahaya-bahaya yang disebabkan oleh tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga. Jadi ada 2 bagian, ada 2 pasal. Ada pasal 1 dan pasal 2, dua-duanya adalah operative clause. Dan concern saya itu memang ada di pasal 2 ayat 1. Kalau kita baca wordingnya di dalam pasal 2 ayat 1 tersebut berbunyi sebagai berikut. Penanggung memberikan ganti rugi atas tanggung jawab hukum tertanggung terhadap kerugian yang diderita pihak ketiga yang secara langsung disebabkan oleh kendaraan bermotor sebagai akibat risiko yang dijamin pasal 1 ayat 1 butir 1.1 dan 1.4. Sekarang kita lihat pasal 1 ayat 1 butir 1.1 dan 1.4 itu terkait dengan peristiwa apa? Nah, di pasal 1-nya kita bisa baca bahwa peristiwa yang dimaksud adalah tabrakan, benturan, terbalik, kemudian tergelincir, terperosok, dan kebakaran. Yang kalau kita kembali kepada basic principle of insurance di dalam definisi bahaya, maka beberapa kata di atas itu sebenarnya masuk di dalam definisi bahaya atau perils dan bukan risiko. Jadi, menurut pandangan pribadi saya, kata risiko sebagaimana yang tersantum di dalam bab 1 pasal 2 ayat 1 lebih tepat untuk dihilangkan dan kemudian diganti dengan kata bahaya.
Nah, kemudian ada juga kata risiko yang penempatannya juga menurut pandangan pribadi saya kurang tepat. Di dalam boarding polis standar asuransi kendaraan bermotor Indonesia, saya melihat lagi di bagian yang lain, yaitu di bab 2, pasal 3, ayat 3, butir 2.2, yang isinya sebagai berikut. Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan, dan atau biaya atas kendaraan bermotor, atau biaya yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh zat kimia, air, atau benda cair lainnya yang berada di dalam kendaraan bermotor, kecuali merupakan akibat dari risiko yang dijamin polis. Nah, kita bisa temukan lagi di bagian ini terdapat kata risiko yang kalau kita kembali kepada teori dasar asuransi, maka menurut pandangan pribadi saya, kata risiko di sini lebih tepat diganti dengan kata bahaya. Karena yang dijamin sebenarnya kan bahayanya, bukan risikonya ya. Risiko itu tidak bisa kita jamin. Ada manfaat lain, kenapa kita harus mencoba untuk secara pelan-pelan mengubah kebiasaan kita ini, terutama di dalam keseharian kita, karena nanti ada pengaruh juga terhadap kemungkinan adanya makna ganda dari kata risiko. Yang saya maksud di sini adalah makna ganda dengan istilah risiko sendiri, atau sering juga orang menyebutnya sebagai deductible atau own risk ya, atau own retention gitu. Nah, pembenahan atas pemilihan kata risiko pada polis standar asuransi kendaraan bermotor Indonesia juga diperlukan untuk menghindari adanya munculnya kebingungan atas kata-kata yang sama namun memiliki makna yang berbeda ketika dipadukan dengan kata lain. Sebagai contoh, kata risiko dapat bermakna lain apabila digabung dengan sebuah kata risiko sendiri. Sementara di dalam definisi risiko sendiri juga sudah disebutkan di dalam boarding PSA KPI, ini sudah benar, yaitu jumlah tertentu yang menjadi tanggungan tertanggung untuk setiap kejadian. Jadi kata-kata risiko sendiri, meskipun di situ terkandung kata risiko, itu tidak ada relevansinya sama sekali dengan istilah risiko yang dibahas di sebelumnya. Sebagai penutup, maka untuk memperbaiki hal-hal kecil, meskipun tidak terlalu signifikan barangkali ya di dalam aplikasi di lapangan, tetapi ya tentu saja penyempurnaan itu juga tetap diperlukan agar nanti dapat dihindari adanya kemungkinan beda penafsiran atas kata-kata yang berpotensi menimbulkan ambigu. Nah, terutama ini bagi pihak-pihak yang dinyatakan sebagai pihak-pihak dalam posisi orang awam, terutama tertanggung. Dan ini juga dapat melindungi juga penanggung dari adanya risiko atau potensi kerugian yang harus dia tanggung sendiri karena adanya kata-kata yang atau istilah-istilah yang tidak jelas. Jadi tentu kawan-kawan sudah tahu bahwa di asuransi ada prinsip yang disebut sebagai contra preferentum rule, di mana apabila ada kata-kata yang kurang jelas atau memiliki makna ganda, maka kata-kata tersebut harus ditafsirkan dalam posisi yang menguntungkan pihak tertanggung. Seperti itu ya. Jadi ini sebagai upaya secara preventif saja, tentu akan jauh lebih baik apabila
kita dapat meminimalisir munculnya potensi konflik dari awal dengan memperbaiki kontrak asuransi mulai dari wording polis, kemudian klausula-klausula yang dilekatkan, endorsement yang dilekatkan juga, dan semua hal yang diatur di dalam polis itu sendiri. Mungkin itu saja teman-teman pojok asuransi. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Selamat malam. Bagi yang ingin tidur mungkin bisa segera mulai tidur. Bagi yang belum mungkin bisa bikin kopi seperti saya ini ya. Mohon maaf, ini saya minum dulu. Bismillah. Oke teman-teman, itu saja dari saya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, komen, kemudian share dan like video-video saya agar saya makin termotivasi untuk membuat materi-materi selanjutnya yang memang akan sangat banyak yang bisa kita bahas tentang asuransi ini. Terima kasih. Selamat malam. Sehat selalu. Bila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.